Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Vio. Silakan, Ibu tadi panggil kamu loh. Iya Ibu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu. Baik. Baik. Oke. Yuk sekarang atur posisi duduk, dibuat nyaman dulu ya. Kan sekarang Ibu pilih tempat di taman di sekolah biar perbincangan kita hari ini tuh merasa nyaman. Sekarang selamat hari jadi Kota Sumeneb ya. Gimana perasaannya berpenampilan pakai baju batik selain baju batik sekolah? Senang Bu. Seneng ya pastinya ya. Oke, sekarang kan hari jadi Kota Sumeneb. Kita merayakan dengan memakai baju seperti ini. Vio, tadi Ibu kirim surat panggilan ke kelas. Ternyata kamu nggak ada di kelas. Kamu lagi di mana? Di UKS Ibu. Di UKS. Sekarang pelajaran apa? Pelajaran bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris? Iya. Oh, berarti kamu nggak ikut pelajaran bahasa Inggris? Enggak Ibu. Oke, Vio seperti ini. Pada pagi ini Ibu sengaja pengen ngobrol sama Vio dan Ibu tadi sudah kirim surat panggilan, surat izin kepada guru pengajar karena Ibu sekarang pengen mengadakan konseling individu bersama Vio. Boleh Ibu. Apakah Vio sebelumnya pernah mengikuti konseling individu? Belum. Belum. Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Konseling itu adalah proses tatap muka antara konseli dengan konselor, di mana di situ membahas tentang permasalahan konseli. Tujuannya, konselor itu membantu masalah konseli atau mencari solusi di dalam permasalahan konseli tersebut. Seperti itu. Bagaimana, Vio, bersedia? Bersedia. Oke, kalau bersedia, yuk kita atur dulu senyaman mungkin. Terus Vio nggak usah tegang. Di sini, di dalam proses konseling individu ada beberapa asas. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Nah, jadi kalau Vio mau ngobrol apapun, mau ceritakan apapun tentang diri Vio dan lain-lain, Vio nggak usah khawatir. Karena di dalam proses konseling ini ada asas rahasia, jadi ibu akan menjaga kerahasiaan Vio. Ibu itu nggak akan menceritakan ke siapapun, baik ke orang tua Vio, kemudian guru, bahkan kepala sekolah pun tanpa seizin Vio. Terus juga ada asas kesukarelaan. Jadi di mana dalam proses konseling ini ibu nggak mau memaksa Vio. Jadi Vio itu mau secara terbuka kepada ibu tanpa paksaan. Baik mau menceritakan apapun, ibu nggak mau memaksa. Bagaimana, Vio? Setuju? Setuju Ibu. Sudah deal ya? Ya, Oke. iya. Terus seperti ini kan sekarang pelajaran biasa nih. Dan ibu sudah minta izin. Ibu cuma punya waktu itu sekitar 45 menit dan nggak bisa lebih. Nanti kalau misalnya lebih dari itu, kayak kita stop dan adakan pertemuan selanjutnya ya. Boleh. Oke. Begini Vio, akhir-akhir ini ibu itu memperoleh data dari wali kelas, kemudian guru mapel, dan juga guru wali. Beberapa data itu ibu kumpulkan selama berhari-hari dan ibu juga sudah mengobservasi Vio dan juga ibu sudah mendapat data dari teman-teman Vio di dalam kelas bahwa di mapel bahasa Inggris Vio itu mengalami penurunan, kurang semangat mengikuti mapel bahasa Inggris. Terus 2 hari kemarin Vio alfa, Betul Ibu. tidak sekolah. Ke sekolah. Kemana Vio? Itu Bu, Vio malas kalau soalnya itu ada pelajaran bahasa Inggris. Terus kalau misalnya Vio nggak sekolah seperti itu, sudah izin sama orang tua? Bolos dong. Iya Ibu. Orang tua nggak tahu? Tahu. Oke. Terus kalau misalnya pelajaran bahasa Inggris, Vio sekarang itu sering nggak masuk. Ibu juga dapat laporan dari Bu Nalis soalnya. Katanya Vio sekarang telat mengumpulkan tugas. Iya Ibu. Semua teman-teman Vio di kelas 11-10 itu semuanya sudah pada selesai tugasnya. Sedangkan Vio yang tertinggal. Dan itu banyak loh, bukan hanya bab 1 saja yang belum selesai. Betul. Betul Ibu. Terus setahu ibu, Vio itu adalah orang yang berprestasi loh di dalam bahasa Inggris, jago bahasa Inggris. Waktu kelas 10 ibu pernah tahu Vio itu bahasa Inggrisnya nilainya cukup lumayan loh.
Iya Ibu, itu kan waktu itu Bu, sekarang udah berubah Bu. Sekarang udah berubah. Boleh diceritakan ada apa dengan Vio? Saya kan kemarin kan ikut lomba Olimpiade Bahasa Inggris Ibu. Terus saya nggak berhasil mendapatkan juara itu dan saya tuh nggak masuk 10 besar Ibu. 20 besar aja enggak. Nggak masuk 10 besar. Iya Ibu. Ibu salut loh sama kamu. Kamu sudah mau berpartisipasi mengikuti Olimpiade Bahasa Inggris yang minggu kemarin. Tapi udah berubah, udah gak enak tuh Bu buat dilihat lagi bahasa Inggris Bu sekarang. Karena Vio itu gagal mendapatkan juara di Olimpiade kemarin, akhirnya Vio putus asa, Vio kecewa, terus akhirnya Vio menyerah untuk saat ini. Iya Bu, saya tuh merasa harga diri saya tuh hilang tuh Bu. Semua orang tuh merasa kecewa tuh Bu sama hasilnya saya Bu. Padahal saya udah bekerja keras mampunya saya Bu, tapi hasilnya tetap nol tuh. Ibu ngerti keperasaannya Vio, tapi Ibu salut sudah, Ibu kasih apresiasi kepada Vio. Vio itu sudah berusaha keras, sudah bekerja keras untuk mendapatkan juara dalam Olimpiade tersebut. Iya. Oke. Sekarang Vio, Ibu pengen tanya, untuk saat ini keinginan terbesar apa yang Vio inginkan? Saya tuh ingin lebih percaya diri lagi Bu. Terus juga ingin ikut dalam pelajaran bahasa Inggris gitu Bu. Ingin lebih aktif lagi tuh Bu, tapi ya. Terus ada lagi keinginan lagi setelah kamu aktif dalam bahasa Inggris, terus ikut dalam pembelajaran bahasa Inggris dan tidak bolos lagi tentunya, ada keinginan lagi? Saya juga ingin ikut lagi Olimpiade di berikut-berikutnya juga, Bu. Dan mendapatkan juara tentunya. Oke, itu adalah keinginan Vio untuk saat ini dan kedepannya ya. Iya, Bu, betul. Lalu bagaimana perasaan Vio sekarang setelah Vio sekarang kan lagi ada di UKS nih. Tadi Ibu panggil ternyata gak ada di kelas. Iya, Bu. Bagaimana perasaannya Vio sekarang setelah nggak ikut bahasa Inggris, ada di UKS, santai-santai di UKS, bagaimana perasaannya? Ya, saya sakit, Bu. Sebenarnya sakit tuh, Bu. Kayak ninggalin pelajaran favorit. Tapi mau gimana lagi, Bu? Saya merasa gimana tuh, Bu. Pokoknya pengen nyerah aja tuh. Terus ketika Vio meninggalkan kelas, bagaimana perasaannya? Sebenarnya saya tuh merasa lega tuh, Bu. Senang, soalnya gak ikut pelajaran itu. Tapi di sela-sela itu saya tuh merasa kayak aduh, gimana ya kalau udah ikut itu? Soalnya saya gak pernah ada nilai di pelajaran itu tuh, Bu. Oke, berarti awal lega dan sekarang sudah merasa kecewa. Iya, Bu. Awal yang Vio rasakan, Vio pertama itu merasa lega, merasa senang karena terhindar dari pelajaran bahasa Inggris. Ternyata sekarang kekecewaan yang kamu dapatkan, Iya, Bu. penyesalan yang kamu dapatkan. Iya, menyesal. Nah, sekarang yuk kita kaji. Apakah perilaku Vio saat ini itu mendekati sama keinginan Vio tadi yang sudah Vio utarakan ke Ibu? Jauh, Bu. Jauh? Jauh. Oke, dengan keinginan Vio, Vio pengen aktif lagi bahasa Inggris seperti dulu, mendapatkan nilai yang bagus lagi seperti dulu, dan mengikuti Olimpiade dan mendapatkan juara. Jauh, Bu. Soalnya kan saya sudah kayak ya gini udah Bu, nggak pernah ngikutin lagi pelajaran-pelajaran bahasa Inggris. Udah banyak kekuatan-kekuatan saya di bahasa Inggris sudah hilang tuh Bu, udah banyak yang hilang pokoknya dah Bu. Sekarang kamu sudah menyadari, kamu sekarang sudah mengakui bahwa dengan membolos, tindakan itu menurut kamu efektif nggak? Enggak Bu, kayak efektif. Sangat tidak efektif karena dengan kamu bolos maka kamu akan tertinggal sehingga pelajaran, tugas maka kamu tidak mengumpulkan untuk saat ini. Iya Bu, betul. Baik, dijadikan data ya kegagalan ini, jangan disesali. Terus sekarang langkah apa yang akan kamu tempuh untuk menjadi yang lebih baik ke depannya? Jadi saya Bu nggak mau memikirkan Olimpiade yang kemarin lagi Bu. Saya ini lagi mau di fase untuk bangkit lagi Bu. Oke, tepat sekali. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Walaupun Vio sudah
gagal dalam juara Olimpiade, tapi Vio sebelumnya sudah berusaha keras untuk memperoleh juara. Lalu, apakah kamu sudah siap sekarang membuat keputusan? Insya Allah siap, Bu. Saya ingin kembali berproses lagi dan mengulang semuanya kembali, Bu. Oke, bagus. Sekarang kita buat perencanaan ya, supaya perilaku yang dulu kita perbaiki dengan perilaku yang baru untuk saat ini. Sekarang langkah kecil apa yang akan kamu lakukan? Maksudnya langkah kecil yang spesifik ya, Ya, Bu. dan bisa dilakukan mulai besok mungkin, agar perilaku baru itu muncul. Kembali mengikuti pelajaran bahasa Inggris lagi sih, Bu. Nggak bolos. Oke, besok ada pelajaran bahasa Inggris lagi? Ada, Bu. Oke, berarti perencanaan 1, Vio besok akan mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Tidak mau ke UKS lagi ya? Tidak, Bu. Oke, kemudian perencanaan 2 apa? Saya akan duduk di paling depan nih, Bu. Biar agar lebih mengerti lagi tuh, Bu. Oh, jadi selama ini Vio itu nggak duduk di depan. Enggak. Oke, terus yang ketiga mungkin ada perencanaan lagi? Mau ikut les tambahan? Les tambahan. Mungkin selama ini belum ikut les tambahan. Belum. Jadi selama ini Vio masih belajar sendiri di rumah. Ya. Oke. Dari perencanaan 3-3-nya itu nanti kita akan kaji terlebih dahulu ya. Oke, itu adalah rencana yang bagus. Dari ketiganya itu Vio bisa lakukan mulai dari besok. Dan nanti Vio punya waktu lagi untuk minggu depan. Boleh, Ibu. Kalau minggu depan nanti kita ketemu lagi ya, Vio, mulai dari besok melaksanakan rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi, yang sudah kita sepakati tadi, mulai dari besok. Nah, nanti minggu depan kita nanti kaji lagi apa hambatannya, kemudian bagaimana perkembangannya, supaya keinginan Vio yang sudah diutarakan tadi di awal itu bisa tercapai. Kalau seperti itu, nanti ada umpan balik ya sama Vio ya. Ibu kirim ke link ya di saya Japri ya. Ya, Ibu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum diakhiri? Oke, kalau sudah tidak ada, Vio boleh kembali ke kelas. Dan tidak boleh ke UKS lagi ya, langsung ke kelas. Kita ketemu minggu depan untuk mengkaji perencanaan yang Vio buat tadi. Ya, silakan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah.